Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi khassa bi syafa'ah. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar jamaah Baitur Ridwan dimanapun Anda berada, seperti biasa kita mengadakan acara kasibat, kajian singkat ba'da Jumat, yang pada kesempatan hari ini kita akan mengusung tema tentang pesan Nabi Muhammad SAW supaya hidup kita mulia, bermanfaat, dan bermartabat. Kemuliaan seseorang itu, yakinlah, ditentukan oleh ketakwaan kita. Kebermanfaatan kita adalah ketika kita mau berbagi dan memberi, dan tentunya rendah hati. Dan martabat kita ditentukan oleh bagaimana kita bersikap kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita semuanya. Rasulullah berpesan supaya hidup kita mulia, bermanfaat, bermartabat. Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kita, bertakwalah engkau dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita. Takwa itulah yang membuat kita ini selamat, mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa akar katanya waqo yaki wiqayatan, artinya menjaga. Ketika kita menjaga nama Allah di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam pandangan hidup kita, di dalam lisan kita, maka kita akan dijaga sama Allah, dan akhirnya kita akan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita memuliakan Allah, maka Allah pun akan memuliakan kita. Inilah yang menyebabkan kita ini mulia, bermartabat, takwa. Karena takwa adalah jalan keluar dari segala macam problematika hidup. Kenapa? Karena kita selalu menyertai Allah di dalam hidup kita. Dan yang nomor kedua, pesan Nabi adalah watbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Kita bermuhasabah, kita berintrospeksi diri bahwasanya kita ini banyak kesalahan, banyak blunder dalam hidup. Nah, supaya kita bermanfaat, mulia, bermartabat, akui kesalahan kita dengan bagaimana? Menyadari dan melakukan kebaikan. Agar apa? Agar kesalahan kita pada masa lalu dihapuskan oleh Allah. Dengan apa? Dengan amal soleh kebaikan kita hari ini. Memaafkan tidak merubah apa yang terjadi pada masa lalu, tetapi memaafkan akan mencerahkan hari esok. Artinya apa? Yuk kita ikuti kesalahan kita yang pernah kita lakukan pada masa lalu dengan menebarkan kebaikan. Tebarkan kebaikan kepada siapapun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, karena kebaikan yang kita tebarkan itu yang akan membimbing kita untuk mendapatkan kebaikan. Ini yang nomor kedua, yaitu bagaimana kita watbi'is sayyi'ata, ikuti keburukan itu, tapi keburukan yang bukan by design, tetapi keburukan yang memang kita lakukan pada masa lalu atas kehilapan kita dengan berbuat hari ini. Setan selalu berbuat salah, malaikat selalu berbuat benar, manusia bisa berbuat salah, bisa berbuat benar. Kita sebagai manusia, ketika kita berbuat baik atau berbuat benar, please jangan merasa kita ini lebih baik dari orang lain atau lebih benar. Tetaplah tawadhu, karena kebaikan, kebenaran milik Allah. Dua, ketika kita berbuat salah, akui, sadari, introspeksi diri, dan berubah untuk menjadi baik. Ketiga, ketika orang lain berbuat baik dan berbuat benar, hargai, apresiasi, hormati, akui orang lain itu baik dan sudah melakukan kebaikan, beri apresiasi. Bukan kita menyinyir,
julid, juniper, julid nyinyir baperan. Mana mah gitu angin nyaho. Kenapa kita ini menyinyir kebaikan orang lain? Sekali lagi, ketika orang lain berbuat baik, akui, apresiasi, dan hormati bahwasanya dia memang baik, dia memang benar. Tetapi ketika orang lain itu berbuat salah, maafkan, maklumi bahwa kesalahan itu bisa saja akan kita lakukan di suatu hari nanti. Maka kita ini menjadi orang yang bijaksana. Ketika kita baik, ketika kita benar, please jangan merasa diri ini sudah lebih baik. Please jangan merasa kita ini lebih benar dari orang lain. Sahabat, dan yang terakhir, pesan Nabi supaya kita menjadi pribadi mulia, bermanfaat dan bermartabat adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia dengan siapa saja dengan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itulah seperti ban sepeda motor, ban mobil kita. Kalau ban kita bagus, maka kita bisa berjalan kemanapun. Tapi akhlak yang buruk, attitude yang buruk, ketika ada dalam diri kita bagaikan ban betus, kita nggak bisa kemana-mana. Ayak gitu jelema anu bisa naik motor ban betus, pan teu bisa. Mobil ban betus kita naikin, pan teu bisa. Diisi bensin campur dorong, kenapa? Nggak bisa. Artinya apa? Ketika kita punya sikap yang buruk, akhlak yang buruk, sekali lagi bagaikan ban betus yang tidak ditambal, ban betus, ban bitu, kita nggak bisa kemana-mana. Artinya apa? Yuk kita pergauli sama manusia itu dengan yang baik. Ketika kita ketemu dengan orang yang lebih muda dari kita, katakan anak muda ini, anak kecil ini lebih baik dari kita. Kenapa? Karena anak kecil ini belum punya dosa, atau anak muda ini masih sedikit dosanya. Dan ketika kita ketemu dengan orang tua, katakanlah orang tua ini lebih baik daripada kita. Kenapa? Orang tua ini sudah banyak amal solehnya, orang tua ini sudah banyak amal ibadahnya. Bahkan ketika kita ketemu dengan orang bodoh sekalipun, katakan orang bodoh itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Dia ini ketika melakukan kesalahan, dosa, kemaksiatan, itu murni karena kebodohannya, karena dia tidak tahu apa-apa. Sedangkan kita melakukan kesalahan, kita melakukan maksiat, padahal kita sudah tahu hukumnya. Saudaraku, demikianlah kasibat kuliah singkat pada Jumat untuk menjadi pribadi yang mulia, bermanfaat, bermartabat, tunduk kepada Allah Rabbul Izzat, rendah hati, dan mau berbagi. Lah kita pribadi-pribadi yang dirindukan oleh penduduk langit dan dicintai penduduk bumi. Muhajir untuk jamaah Masjid Baitur Ridwan dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.